أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الحمد لله عدد ما خلق الله في السماء، والحمد لله عدد ما خلق الله في الأرض، والحمد لله عدد ما بين ذلك، والحمد لله عدد ما هو خالق. لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، كما صليت وباركت ورحمت على خليلك ونبيك سيدنا إبراهيم وعلى آله في العالمين إنك حميد مجيد. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur ya Allah. Segala puji hanyalah milik Engkau, tidak ada setitik pujian pun yang kita miliki kecuali milik Allah. Dan ketika kita ucapkan segala puji milik Engkau, semua milik Allah, semua milik Allah, semua milik Allah, semua milik Allah, kembalikan pada diri kita. Tidak ada setitik pujian pun yang kita miliki. Sampai pun kita sudah berusaha untuk beribadah kepada Allah, kita salat, kita berzikir. Ingat, itu semua hanya karena karunia dan rahmat Allah, bukan karena kehebatan kita. Sampai pun orang-orang yang masukin surga, mereka dimasukkan ke surga, termasuk para nabi dan rasul, bukan karena amalnya, tapi karena rahmat Allah Azza wa Jalla. Ini di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu Wa Taala, pada sore hari ini kita selalu mensyukuri nikmat Allah setiap saat. Adanya nikmat satu, kesehatan dan waktu, dan nikmat iman dalam kehidupan kita. Tidak boleh bosan-bosan. Setiap saat kita masih ya Allah, alhamdulillah. Dengan nikmat hidup ini, dengan nikmat iman ini, mudah-mudahan dengan rasa yang paling dalam kita bersyukur ini sampai kita pada titik akhir husnul khatimah, wafat dalam keadaan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak bosan-bosan rasa rindu dan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita ekspresikan dengan salam dan salawat. Dan yang lebih dahsyat, yang sangat utama adalah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebut dengan qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan, hai Muhammad, kalau kalian benar-benar mencinta Allah, ikutilah aku, maka Allah akan mencintai kalian. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini saya akan menerangkan tentang masih kajian lanjutan ya. Bagaimana kita berzikir, bagaimana kita berdialog dengan Allah dengan hati kita, dengan pikiran kita. Tadi sebelum kajian ini ada pertanyaan dari jemaah. Bagaimana tetap seperti ini. Sebelum sampai titik itu, kita minta kekuatan dari Allah Azza wa Jalla. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami semua, bantulah aku, berikan kekuatan untuk selalu mengingat Engkau, mensyukuri nikmat-Mu, dan memperbaiki ibadah padamu. Ini tidak boleh lepas, karena ini sebagai kekuatan dari Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, ini masih berbicara tentang cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kita tumbuhkan di dalam hati kita. Kajian tadi pagi kuliah subuh, mungkin di Indonesia ketika iftar ya. Sekarang adalah subuh, di sini adalah menjelang iftar. Ketika kita berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, bagaimana kita merasakan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, tidak ada setitik pun kekuatan, tidak ada setitik pun daya buat kami. Semua hanyalah dari Engkau. Maka ini disebut dengan titik nol. Keberadaan kita pun sebetulnya tidak ada. Bahkan ayat Al-Quran yang kemarin kita sudah bahas, ya ayyuhannasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Ini supaya kita merasa, iya ya, sebetulnya seakan-akan saya
Tidak ada. Lam yakun syai'an madhkura. Disebut pun tidak ada. Maka inilah titik nol, titik ketidakberdayaan kita ketika kita berdialog dengan Allah Azza wa Jalla. Berdialog dengan Allah Azza wa Jalla bukan hanya sekedar berzikir kemudian kita ulangi, tetapi harus intensif. Intensivitas inilah yang harus kita bangun. Caranya bagaimana? Allah memudahkan, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Bagaimana caranya? Allah selalu melihat, manusia, lihatlah tumbuh-tumbuhan yang kami tumbuhkan, bumi yang kami hamparkan dan kami tumbuhkan dengan tumbuh-tumbuhan. Air hujan yang kami turunkan, Masya Allah. Lihatlah gunung-gunung, Masya Allah. Lihatlah hewan-hewan ternak kalian. Kita tidak tiap Al-Quran disuruh melihat langit, disuruh melihat bumi. Itu ayat sangat banyak sekali berbicara tentang yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang alam semesta. Ini menunjukkan ini adalah sebuah sarana, batu loncatan untuk memudahkan kita menghadirkan Allah. Nah, inilah yang disebut dengan taqwa. Ini yang disebut dengan taqwa. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, ini kenapa kaitannya ini dengan puasa, dengan takwa? Karena ini semua satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Yaitu ketika kita berbicara takwa tidak boleh lepas dari kata-kata cinta. Karena asal kata takwa adalah menjaga dan memelihara. Dan perilaku menjaga karena ada rasa. Kalau saya rasa cinta saya kepada anak saya jaga anak saya. Karena ada cinta. Tapi cinta di dalamnya juga ada rasa takut. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Maka cinta dan takut satu kesatuan ini namanya satu keutuhan, namanya takwa. Maka itu nanti pada tahap yang kedua adalah yang sangat tinggi sekali menurut hemat saya. Ini adalah subjektivitas. Karena setiap ustadz mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Menurut hemat saya setelah cinta yang tertinggi adalah rasa takut. Kecintaan yang dahsyat itu menumbuhkan rasa takut yang dahsyat. Kalau saya mencintai istri saya takut dia lepas dari saya. Saya mencintai anak saya takut dia lepas dari saya. Saya jaga kesehatan anak saya takut dia sakit. Jadi satu kesatuan gitu. Maka itu kalau kita lihat redaksi takut itu levelnya setelah cinta. Saya kasih ilustrasi nanti yang gampang ya. Karena ini adalah maksudnya gimana gitu kan. Subhanallah. Nah sekarang kita masih dalam tema rasa cinta. Maka ada tadi khaufan wa tama'an. Karena ada toma itu keinginan rasa cinta. Ada rasa takut. Taduran ada kalimat khifatan, ada kalimat khufiyatan. Kalau khifat itu ada rasa takut. Masya Allah, ya Allah. Ketika kita berdoa, ya Allah, ya Rabb. Ada rasa takut. Rasa takut kita dapat murka Allah. Rasa takut juga ibadah tidak diterima. Ada rasa ketakutan itu harus tumbuh. Sekarang saya gambarkan. Ini hanya ilustrasi yang membangun pengertian itu semua. Seandainya saya tamat kuliah ini berandai-andai. Berandai-andai saya cari kerjaan. Kerja apa? Daftar di sana. Apply semua. Bawa amplop, map dan seterusnya gitu. Berandai-andai. Ya, ini enggak pernah dalam hidup saya sih gitu kan. Alhamdulillah tidak pernah. Ijazah saya enggak pernah kepake dari TK sampai kuliah enggak pernah dipakai. Sampai perusahaan taruhlah perusahaan Pertamina, BUMN apalah namanya ataupun apalah yang masuk. Saya diuji. Ya, diuji. Harapan saya ada dua, lulus. Tapi ada rasa takut. Iyalah, takut tidak diterima. Aduh gimana? Belajar. Nanti di tes ini. Saya belajar. Sebentar jangan ganggu, ini mau ujian nih. Ujian apa, Ben? Ini besok psikotes. Sebentar saya mau baca buku. Apa aja sih pertanyaan? Baca. Kan gitu. Besok ujian seandainya saya dalam bidang apa, seandainya saya ahli keuangan gitu kan. Bagian akuntansi. Pasti saya akan dites. Psikotes, dites, interview. Jawabannya apa nih? Tesnya apa? Saya pelajari buku, baca buku. Ayo baca buku. Apa? Kenapa? Takut. Takut tidak lulus. Dan rasa ingin lulus, diterima. Jadi satu kesatuan. Gerakan ini digerakkan oleh dua rasa. Rasa cinta dan takut. Beda kalau, ya ini cuman, kalau goal oke, kalau enggak apa-apa. Santai deh. Baca buku malas, santai.
tidur ngantuk santai gitu. Karena tidak ada rasa keinginan keras untuk masuk ke situ. Kenapa nanti santai aja? Ada tempat yang lain, saya bisa perusahaan yang lain. Ini baru perusahaan yang saya inginkan. Kira-kira gitulah gambarannya. Ini supaya diterima. Tapi ketika ingin diterima, ada rasa takut tidak diterima. Setelah kita ujian psikotes, besok ujian tulis. Wah, ujian tulis gitu kan. Ataupun saya seorang guru, saya mau jadi guru di sekolah ini keren banget. Dicek semuanya, kemudian di tes 1, tes 2, tes 3 gitu kan. Sampai terakhir gimana dia mau teaching, dia memperagakan sebagai guru langsung. Dilihat oleh banyak guru-guru, dites. Wah, persiapannya luar biasa. Mungkin ketika tes 1, tes 2, dia doa, ya Allah mudah-mudahan diterima. Bayangin. Sampai dia doa, minta doa sama ibunya, Bunda, aku tuh mau masuk perusahaan ini, aku mau, ataupun saya masuk sekolah ini sebagai guru. Ini doain ya, teman-teman tolong doain ya, ini lagi ujian. Ada rasa takut kan? Jadi itulah seperti itu. Yang dahsyatnya lagi, gitu kan? Ketika mau pengumuman tuh, gitu kan? Kalau di Mesir tuh, waktu saya di Al-Azhar tuh ujian. Ditempel tuh semua nilai-nilai. Jadi nggak ada yang malu, semua ditempel. Orang Turki, orang semua negara ditulis setiap si fulan materinya ini nilainya sekian, nggak ada malu-malu semua kelihatan. Sampai pun ini nyontek diusir di skors 2 tahun tertulis semua ada tuh. Itu paling ketakutan kita. Lulus nggak? Mana saya? Kan begitu ketakutan. Malam hari kita doa supaya diterima. Allah. Begitu juga doa Bapak-Bapak Ibu. Maka ada redaksi-redaksi, ada ketakutan. Tadu'an wa khufyatan. Ada rasa takut, ada rasa mengharap yang sangat luar biasa, pasti ada rasa takut. Itulah namanya takwa. Mengharap cinta Allah dan takut murka Allah. Levelnya di atas itu. Level di atas nanti saya akan terangkan di sana. Maka nanti ini harus disatukan. Pertama kali kita merasakan cinta. Menuruti dan mengikuti perintah-perintah Allah. Terus. Lakukan itu terus. Sampai level Anda ada rasa takut yang luar biasa. Ini level yang sangat tinggi. Ini menurut hemat saya. Itu tentu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ulama itu yang punya ilmu adalah hanyalah orang-orang yang punya rasa takut kepada Allah, rasa takut kepada Allah. Yang tadi dia mengharapkan untuk masuk sebuah perusahaan ataupun sebuah sekolah ataupun apapun namanya gitu kan. Pertanyaannya selanjutnya, dia begitu dahsyat berjuang untuk diterima di sebuah lembaga, padahal kalaupun dia diterima tidak jaminan hidupnya bahagia. Gitu. Dulu saya gimana masuk UI ya? Ijazah supaya diterima gimana? Cari ijazah. Persamaan, ujian sana, ujian sini. Karena dulu di Gontor itu tidak dapat, ijazahnya tidak diakui. Tidak diakui, disamakan juga enggak. Karena saya keluar dari pondok pesantren yang sama sekali tidak ditengok oleh pemerintah. Tidak diakui, tidak disamakan, diridoi ya. Nggak mungkin ijazah, diridoi Allah kan nggak mungkin. Maka kita ikut ujian persamaan sana, persamaan sini, kita belajar terus ya. Supaya masuk gimana. Sampai pun saya masuk akhirnya sudah terdaftar. Ternyata saya juga harus keluar negeri. Waktu itu dapat beasiswa dari OKI, Organisasi Konferensi Islam. Waktu ujian masuk OKI itu pun mudah-mudahan lulus. Semua begitu. Mudah-mudahan lulus. OKI lulus, yang ini lulus, dapat beasiswa juga ke dari YIN. YIN itu dulu Institut Agama Islam Negeri yang sekarang menjadi UIN, Universitas Islam Negeri. Dulu ada kaderisasi namanya pembibitan dosen ke McGill University dulu. Dapat itu juga beasiswa. Bingung kita dapat beasiswa. Tapi ketika mau dapat beasiswa itu berjuang kita belajar. Bayangkan Bapak-Bapak Ibu. Pernah kita terbesit dalam pikiran kita, gimana sholat kita diterima oleh Allah? Bagaimana kita gigih supaya puasa kita diterima oleh Allah? Karena ini yang menentukan kebahagiaan abadi. Padahal yang tadi itu adalah belum tentu menjamin kebahagiaan. Walaupun Anda masuk ke sebuah lembaga yang luar biasa, perusahaan, taulah perusahaan minyak ataupun perusahaan apa gitu kan, ataupun sekolah yang bagus Anda menjadi guru, itu tidak jaminan. Tapi ketika Anda diterima salat Anda, puasa Anda, ibarat membangun surga yang itu kehidupannya bahagia abadi. Mampukah kita berjuang seperti itu? Itu sebuah pertanyaan.
Jadi kadang-kala kita melupakan bahwa ada yang menjadi sekali prioritas. Maka itu bapak-bapak ibu yang cinta Allah Subhanahu wa ta'ala, coba kata-kata Rasulullah SAW apa ketika Ramadan akhir, taqabbalallahu minna. Mudah-mudahan amal ibadah kita semua, kalian semua dan kita semua diterima oleh Allah. Nabi doanya begitu. Kita sholat nih. Apakah sama dengan yang tadi kita ini mau ujian nih. Harus sungguh-sungguh, jangan main. Besok ujian. Ayo kita ngobrol-ngobrol, ayo kita nonton-nonton, ayo jalan-jalan, gitu kan? Enggak ngapain itu, Vin? Besok ujian, mau belajar nih, jangan main-main, jangan ganggu sana. Dia sungguh-sungguh supaya diterima. Coba ketika kita berdiri menghadap Allah takbiratul ihram, ketika kita berdiri nih, mohon maaf, berdiri betul-betul harus Anda yakin, ya Allah ini harus diterima, begitu. Ini harus yang diterima. Gimana supaya diterima? Persiapan mental kita, gitu kan. Jadi kita pun sholat hati-hati. Sama ketika kita ujian hati-hati ini. Seandainya ujian itu ada multiple choice A atau B atau C, yang mana ini? Yang jangan main-main ini. Ini bahaya nih. Harus benar nih apa? Dia konsentrasi penuh. Padahal ini tidak ada jaminannya untuk kehidupan bahagia abadi. Tapi yang justru membangun kebahagiaan abadi tidak sungguh-sungguh, gimana diterima? Yang anehnya ini aneh banget gitu kan. Kita tiap tahun puasa tuh. Tapi tidak ada kekhawatiran ini diterima apa enggak. Orang pulang haji, dahsyat. Apalagi orang Betawi, petasan cetar gitu. Dia tidak berdoa, ya Allah ibadahku ini supaya diterima ya Allah, gimana ya gitu. Mudah-mudahan saya haji yang mabrur. Ketika dia mau haji pun santai aja. Dia nggak belajar ilmu haji. Ngikutin pembimbingnya aja. Ya kalau pembimbingnya punya ilmunya. Mohon maaf. Banyak haji plus pelanggaran. Banyak banget. Di ihramnya pura-pura. Dipakai celana panjang. Alasannya beginilah begitu. Berangkat dari Madinah, dari Mekah ke Madinah. Madinah balik lagi ke Mekah. Nggak usah pakai ihram karena sudah ke Mekah. Saya bilang, ini apa nih? Ini bertentangan dengan ijma. Ataupun cara lempar jumrohnya ada yang salah waktunya. Ada banyak sekali. Kenapa? Dia tidak punya ilmu. Santai aja, ngikutin aja. Serah ya, pembimbing ibadahnya lah. Kalau dia salah ya dia tanggung jawab. Halo, enggak begitu. Harus punya ilmunya. Sama Anda sholat. Imam cepat, biarin aja lah dia yang tanggung jawab. Enggak bisa, Anda harus punya ilmu sholat. Kalau dia sangat cepat, Anda berhenti, keluar dari jemaah. Kalau tidak diterima, jangan mengatakan, nanti dia tanggung jawab kita, dia yang mikul. Nanti di akhirat sholat kamu tidak diterima. Imam, mana imam? Imam, kan nggak mungkin begitu. Haji kamu tidak diterima, loh mana pembimbing ibadahnya? Nggak mungkin, dia juga bingung mikirin dia. Maka itu harus dengan ilmu. Nah kita harus ada ketakutan, ibadah kita tidak diterima. Ketakutan puasa kita tidak diterima. Ini saya belum pas dengan puasa ya. Nanti kita akan masuk ke sana. Jadi ada rasa takut, ada rasa rohaban. Rohaban itu ada rasa ketakutan. Rohaban itu rasa cinta, ingin. Ya Allah, terima ya Allah. Ini bahasa Al-Quran. Ya do'una, dan mereka berdoa kepada kami, kepada Allah SWT. Rohaban itu sama dengan tomaan. Betul-betul mengharap sekali ya Allah. Itu dengan cinta. Warahaban, ada rasa takut ya Allah. Ada rasa takut. Kenapa nomor 2 bukan dibalik? Enggak, karena ini levelnya di atas. Oke, saya kasih kata yang sangat mudah sekali supaya kita ngerti. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, semua yang ada di sini partisipan istilahnya, yang ikut kajian di Zoom ini pasti insya Allah bihaulillah pada sholat. Saya tidak bicara yang dalam keadaan haid, itu pasti sholat ya. Karena haid itu karena halangan sebentar, habis itu di sholat. Maksudnya kita taat kepada Allah. Pasti puasa. Sekali lagi saya tidak bicara orang yang datang bulan ataupun musafir atau tidak. Iya kan? Berarti dia menjalankan perintah Allah. Tapi orang yang menjalankan perintah Allah dengan cinta, belum tentu level di atasnya. Apa itu? Menjauhi larangan-larangannya, belum tentu. Belum tentu. Tapi orang sudah takut kepada Allah, mesti dia menjalankan perintah Allah. Betapa banyak para koruptor, kalau Anda datang ke penjara nih, penjara di sini para koruptor semua. Sholat semua tuh. Sebelum mereka ketahuan melakukan tindak pidana korupsi, pada sholat juga tuh, pada puasa juga tuh, menjalankan segala perintah Allah, tapi larangan ini halah. Tidak ada rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jalla.
Orang yang berzina juga gitu, sholat dia sholat. Nggak mungkin nggak sholat. Saya belum sholat. Habis berzina, saya mandi dulu. Habis berzina dia mandi junub istilahnya. Habis itu dia sholat. Ini apa ini? Bayangkan. Tentu sholatnya tidak akan diterima. Kenapa? Pertama, kenapa Anda mengatakan sholat ini? Seandainya dia melakukan suatu hal yang dimurkai oleh suaminya, Bapak-bapak, sholatnya tidak akan diterima. Karena ada 3 golongan yang tidak diterima sholat ibadahnya. Di antaranya adalah pemimpin yang mana rakyatnya tidak menyukainya. Kemudian seorang wanita yang tidur, dia santai-santai aja di ibadah, tapi suaminya murka. Kemudian orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Saya tidak akan bahas ini panjang lagi. Ya. Jadi orang itu merasa santai aja. Dia berbuat maksiat santai aja. Bahkan kemarin ada yang curhat. Suami saya mabok, suami saya begini. Sholat, puasa-puasa. Maboknya jalan mulu. Berzina jalan mulu. Pak, nunggu apa? Nunggu malam. Ini kisahnya. Oh siang kan lagi puasa. Bayangin. Sebegitunya. Oke ini berat-berat semua. Berzina, mabok, membunuh, apa korupsi. Yang santai aja. Habis sholat ngomongin orang. Ngomongin orang dilarang oleh Allah. Ghibah. Si anu gini, si anu gini. Subhanallah. Mengerikan sekali. Dia mampu menjalankan perintah Allah, tapi belum mampu meninggalkan larangan Allah. Maka cinta yang dahsyat adalah yang menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Itulah yang disebut dengan takwa. Maka ketika kita doa pun begitu, mengharap ya Allah, ada rasa takut. Iya harus takut. Subhanallah. Ini saya cerita ya Bapak-bapak Ibu. Yang dicinta Allah SWT. Di sebuah ya hanya cerita yang mungkin di antara kita sudah dianggap biasalah, cerita-cerita biasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, coba lihat dalam perilaku kita. Kita banyak aturan-aturan dalam kehidupan kita yang kita emang harus kerja nih, ya, harus kerja. Tapi larangan hajar aja. Pegawai harus datang jam 7. Oke, jam 7. Tidak boleh begini. Ketika kerja, banyak juga larangan. Nggak boleh begini. Tetap aja dikerjain. Yang kelihatan perintah-perintah yang besar aja, yang kecil-kecil. Termasuk kita juga, na'udzubillah min zalik. Perintah-perintah Allah yang besar-besar. Iya ini. Tapi larangan-larangan diabaikan. Padahal larangan-larangan itu kalau orang sudah takut, larangan, misalnya orang takut ghibah, jangan ngomong, jangan. Pasti orang kayak gini sholat. Kenapa? Yang kecil aja dia takut, gimana yang besar? Sekarang saya tanya, orang nyolong harta orang ini titipin. Orang nggak tahu ini. Dia sholat. Para pejabat, mohon maaf, Departemen Agama tuh dahsyat banget tindak pidana korupsinya. Itu orang ngerti agama loh itu. Departemen itu banyak sekali. Wah ini hal yang biasa. Coba bayangkan hampir menteri-menteri agama rata-rata masuk penjara. Karena di situ, waduh, mengerikan sekali. Tahu agama. Tahunya di sini, bukan di sini. Masalah korupsi, waktu itu saya pernah menjadi ketua kafilah haji. Ya. Tahun berapa lah, 2004, saya udah lupa. Gitu. Waduh, mengerikan sekali. Jadi orang melakukan perintah Allah, tapi belum tentu mampu menjauhi larangan-larangannya. Subhanallah. Suatu hari saya ceramah di Masjid Rasuna Said, di Masjid Bakri, ada masjid sana namanya Masjid Bakri. Beberapa tahun yang lalu, sekarang sudah tidak ngisi lagi di sana. Gitu. Tumben-tumbennya orang banyak sekali. Ya. Dengan baju gamis, dengan apa. Ternyata ini dari kelompok kajian sufi. Apalah saya nggak tahu apa, saya nggak ngerti. Saya ngasih kajian. Saya ngisi kajian, selesai. Di dalam kajian itu saya mengatakan, takutlah kepada Allah. Bukan hanya mereka tidak setuju. Selesai, datang semua. Saya sendiri gitu. Oh Ustaz, saya tidak setuju dengan kata-kata itu. Kita ini nggak boleh takut kepada Allah. Ini bahasa-bahasa sufistik biasa. Oh ya, kenapa? Saya kasih contoh yang gampang katanya. Saya datang ke sini karena rekomendasi orang. Dia ngomong begitu. Rekomendasi orang, bahwasanya ada ceramah bagus, ilmiah, dalam. Itu Arvin, saya datang ke sini dengan teman-teman saya. Sampai di sini mengecewakan kita semua. Kok kita takut pada Allah? Saya datang ke sini karena saya cinta informasi, maka saya datang. Maka bahasanya takarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Kalau takut pada Allah bukan mendekat, jauh katanya.
Saya diam aja. Oh gitu. Kalau kita ngeliat ular, takut kita jauh. Takut. Saya diam aja. Terus, jadi kita ibadah itu tidak boleh rasa takut. Itu seperti anak kecil ditakut-takutin. Ayo, kalau enggak bunda pukul pakai sapu lidi. Ayo sholat. Pada pukul. Allah. Udah sholat. Yang terjadi seperti itu. Kita ini bukan anak kecil. Kita dekatkan para Allah karena cinta, bukan karena takut. Bukan karena ketakutan neraka. Dan ini. Saya diam aja. Selesai dia ngomong panjang lebar. Oke. Bapak-bapak, mohon maaf kalau ada yang mengecewakan. Kajian saya tidak masuk akal Anda dan tidak setuju, tidak apa-apa. Kita keep smiling, 2 senti ke atas, 2 senti ke atas. Tidak masalah. Saya akan bacakan ayat-ayat Al-Quran ya. Redaksi yang saya potong yang gampang saja. Fakhofuni in kuntum mu'minin. Inama yuridu syaitan yukhawifu awliyahum fala yakhafun wa khafuni in kuntum mu'minin. Jadi syaitan itu semua yukhawifu awliyakum. Jadi para syaitan dan aulianya, para konco-konconya syaitan itu, wa awliyahu itu selalu menakut-nakuti kalian. Fala takhafun wa khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah takut kepada mereka, takutlah kepada aku kalau kalian beriman kepada aku. Redaksi. Tidak ada kalimat fakhofuni, ada kalimat farhabuni, takutlah kepada aku. Ada orang-orang yang dicintai oleh Allah, alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib wa min as-saati musyfiqun. Yaitu orang-orang yang rasa takut kepada Allah. Berarti Bapak-bapak Ibu, Al-Qur'an ini harus diganti. Karena salah, harusnya cintalah kepada aku kalau kalian beriman kepada aku. Kenapa Al-Qur'an mengatakan fakhofuni in kuntum mu'minin? Takutlah kepada aku kalau kalian beriman kepada aku. Berarti kita harus rubah lagi di Quran. Karena kenapa takut? Harusnya nggak boleh takut. Tentu ini bahasa saya bukan berarti mengkritik Quran. Bukan. Sebetulnya mengkritik mereka. Oh, Al-Quran udah pasti benar. Dan mereka pasti mengatakan Quran nggak bisa berubah. Sama dengan saya. Tapi ini hanya kritikan buat mereka. Yang nyuruh kita takut itu Allah. Yang nyuruh kita tuh takut itu Allah. Maka ketika kita ada rasa cinta, di dalam waktu bersamaan itu ada rasa takut. Saya mencintai istri saya takut dia lepas dari diri saya. Saya mencintai anak saya takut dia lepas dari. Coba ada ada sih orang tua, mau anaknya melupakan orang tuanya, durhaka sama orang tuanya, biarin aja cuek aja, biar orang tua. Takutlah kita. Mungkin budaya Amerika beda ya. Budaya Amerika kalau anak sudah besar dikit, dia keluar rumah, dia sendiri udah nggak ada lagi urusan dengan orang tuanya. Dia bisa kerja, udah penghasilan, dia tinggal di apartemen, sudah lepas bye, sudah selesai tugas Anda. Tidak ada namanya birrul walidain, budaya, saya bicara budaya. Kita orang tua maunya dia tetap dengan kita. Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kedekatan dengan kita itu nama rasa cinta. Jadi kata-kata takut ini penting sekali harus kita tanamkan. Jangan sampai kita tidak ada rasa takut. Karena kita mampu menjalankan perintah Allah, belum tentu orang-orang mampu meninggalkan larangannya. Di dalam doa juga begitu, ada rasa takut. Kenapa tidak ada rasa takut? Karena keterbatasan ilmu kita. Keterbatasan ilmu kita tentang Allah, keterbatasan ilmu kita tentang hari akhirat, keterbatasan ilmu kita tentang apakah yang diperintahkan oleh Allah. Seluruh nabi berdoa penuh dengan tadarru', penuh dengan ya Allah. Kalaulah kemarin kita berbicara tentang jiwa ini, bagaimana kita berdialog dengan Allah Azza wa Jalla. Maka itu kita harus memahami dengan ilmu. Akhirnya kawan-kawan tadi ya disitulah perbedaan saya. Al-Quran menyuruh kita takut. Nanti Bapak-bapak Ibu kita akan kaji lagi kata-kata takwa lebih dalam lagi. Ya, bagaimana kita bisa menumbuhkan rasa takut. Salah satunya adalah, yang nomor satu adalah rasa kebersamaan dengan Allah. Ilustrasi yang lain. Ilustrasi. Kita berbicara puasa, berbicara takwa, berbicara zikir, semua satu kesatuan. Ya, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Baik, tadi pagi saya sudah singgung sedikit. Ya, bahwa puasa ketika Allah SWT adalah milik aku dan aku yang memberikan pahalanya. Itu redaksinya itu. Aku yang memberikan pahalanya. Ada ilustrasi dari Imam Syekh Mutalawi Asy-Sya'rawi. Masya Allah. Saya kenal beliau dari tulisan beliau waktu saya di Gontor kelas 3. Alhamdulillah kita sampai ke Mesir ketemu dengan beliau. Dan beliau adalah, Masya Allah, ulama besar level dunia. Menjadi guru besar di Saudi, dipanggil kemana-mana. Syekh Mutalawi Asy-Sya'rawi. Apa kata-katanya? Nah, ini pernah saya ilustrasikan dalam ceramah saya. Kalau orang dulu
Seorang raja, Tuhan Namrud Fir'aun mengatakan, aku adalah Tuhan, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian. Itu ada penyembahan-penyembahan. Cara menyembah mereka ada dengan sujud begini. Oh. Ada dengan upeti. Ada dengan memberikan anaknya jika ditumbal, dibunuh untuk ditaruh di sungai Nil. Kebiasaan-kebiasaan orang-orang Fir'aun dulu. Wahai raja, aku menyembah engkau dengan sujud. Wahai raja, aku menyembah engkau dengan apapun. Nah, kalau kita sujud ya terserah pada Allah. Tentu ini adalah orang-orang yang kafir, orang yang musyrik. Kita menyembah Allah. Bahkan ada orang yang mengelilingi rajanya, dikelilingi. Kalau zaman sekarang kita orang-orang Islam tawaf, mengagungkan Allah dengan tawaf. Coba bayangkan, saat ini ada orang, wahai raja, aku menyembah engkau. Dengan apa caranya engkau? Dengan sujud? Tidak. Dengan membayar sesuatu? Tidak. Dengan apa? Dengan puasa. Ini ungkapan Syekh Muhammad Al-Asy'ari. Berarti secara tidak langsung si raja itu harus ngontrol terus kemana-mana. Ente makan nggak hari ini? Dilihat. Disitulah yang disebut dengan ma'iyatullah. Kebersamaan dengan Allah. Takwa adalah salah satu pondasi yang sangat kuat adalah ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah. Rasa bersama dengan Allah. Bukan tahu, kalau tahu mah pakai dalil wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dialah bersama kalian di mana Anda berada. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah selalu mengikuti Anda, memonitor Anda, mengawasi Anda. Tahu, tapi rasa bersama Allah itu. Orang berzina, orang korupsi, orang berdana karena tidak merasa bersama Allah. Kalau merasa bersama Allah, lihat takut dia. Dan orang tidak takut kenapa? Karena tidak tahu masa depan. Nanti yang kedua nih, bab kedua tentang akhirat. Jadi saya akan gambarkan begini Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu. Pak Ferdi, mohon maaf. Nah, ini gambaran yang kemarin kita sudah bahas. Jadi takwa, ini dah. Cara takwa adalah menjaga dan memelihara. Ada rasa cinta dan takut. Ada rasa cinta dan takut. Cinta dulu baru takut. Takut itu levelnya udah di atas. Rasa cinta dan takut kepada Allah. Ini bukan rasa itu akan tumbuh kalau merasa bersama Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini semua rasa ya. Mohon maaf saya kasih R, ini rasa. Ini apa? Rasa bersama Allah. Rasa itu namanya affection. Oke, saya ginikan sedikit. Bawa kesini sedikit sebentar. Oke, dah. Jadi takwa itu adalah menjaga dan memelihara. Ada rasa cinta dan takut. Rasa, ini rasa. Maka itu at-taqwa hahuna, at-taqwa hantaqwa di sini. Bagaimana cara untuk menumbuhkannya? Dengan merasa rasa bersama Allah. Maka puasa. Sekarang anak kecil di dalam rumah sendirian, buka kulkas. Merasa aman. Kita nggak mungkin nggak mau gitu karena kita orang dewasa. Wow, nggak mungkin lah saya sampai. Walaupun ada makanan banyak ya. Di sini masya Allah makanan dari jemaah-jemaah yang mengirim, masya Allah, subhanallah, Allah, tabarakallah, tabarakallah, jazakumullah khair ya. Oh ya, salam dari ibu saya buat ibu-ibu, bapak-bapak yang ngirim makanan. Ibu saya mengatakan salam buat mereka yang ngasih kamu makan, nak. Iya bu, saya ingat sekali jadi lupa saya. Makanan begitu banyak, masya Allah, sekian banyak. Walaupun tadi siang ini makanan begitu banyak gitu kan. Tidak mungkin kita makan. Pak Ferdi, wah luar biasa. Menservis sibuknya sana. Tidak mungkin dia makan. Karena udah dewasa. Tapi banyak orang lupa bahwasanya ada ancaman dari Rasulullah. Banyak di antara umatku puasa tidak dapat apa-apa. Kenapa? Hanya dapat lapar dan haus. Dan banyak umatku yang sholat malam. Kalau kita sholat nggak dapat apa-apa kecuali capek. Kenapa? Karena tidak bangun takwa. Padahal puasa adalah la'allakum tattaqun, membangun ini. Jadi maksudnya gimana? Ketika kita di dalam rumah sendirian, tidak makan, tidak minum. Bukan tidak makan, tidak minumnya. Kita terjebak dalam pendekatan seremonial formalistik. Pendekatan yang hanya kulitnya saja, melupakan pendekatan yang lebih substantifistik. Yang lebih dalam lagi. Apa itu? Membangun rasa bersama Allah. Maka puasa itu sesungguhnya adalah membangun rasa kita bersama Allah Azza wa Jalla. Itulah la'allakum tattaqun, prosesnya adalah lama. Dia la'allakum, ini adalah affection, mengasah rasa itu butuh waktu. Maka rasa kebersamaan dengan Allah inilah disebut dengan la'allakum tattaqun. Ketika kita merasa bersama Allah, pasti akan ada dua. Cinta dan takut.
Bapak-bapak ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita itu kan anak kecil dia makan. Kita bukan anak kecil Ustaz Arifin. Halo. Ternyata kita juga seperti anak kecil. Orang berselingkuh karena merasa aman dari pasangan hidupnya, merasa aman dari manusia. Padahal ada Allah. Tanya dia, ente ada Allah nggak? Ya ada lah. Ente tahu nggak Allah tahu? Tahu lah. Tahunya di sini. Para koruptor ketika tanda tangan, udah masuk, barang-barang masuk, saya dapat komisi sekian. Ini urusan ini. Seandainya urusan hukum, pakai uang, jaksa, kasus ini, jaksa, ayo bayar. Selesai nanti saya beresin semuanya. Semua. Dari kepolisian, dari jaksa semua, bermain uang semua. Nah, ini rahasia umum saya rasa. Pakai uang. Tanya orang-orang itu ketika dapat uang. Ente beriman nggak? Ada Allah nggak? Ada lah. Allah melihat nggak? Iyalah. Nanti ente mati nggak? Mati. Ada surga neraka? Ada. Di sini semua. Tapi tidak ada rasa. Ada rasa. Ini baru satu poin. Allah berbicara tentang Allah, rasa bersama Allah. Jadi ketika kita rasa bersama Allah, itulah puasa sekarang. Maka itu kita berdoa bersama Allah. Bagaimana? Di sini, bukan di sini. Al-Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Bukan begitu. Alhamdulillah wa hamdu bizikr kama yang bagi jalali wa zikr sultani. Bukan begitu. Terus Anda melafazkan tapi tidak merasakan. Sekarang seandainya ada kakek-kakek lewat, nenek-nenek lah nanti salah lagi. Nek mau kemana? Kan gitu. Dari mana? Sini saya ambilin kopernya saya bawain ya. Dengan lembut. Coba. Ini dari siapa? Ini dari mana? Mau kemana emang? Namanya siapa? Langsung. Nggak ada etikanya kamu. Ngomong ada etika. Berbicara pun ada etikanya. Itu dengan orang yang harus kita hormati. Bagaimana dengan Allah Azza wa Jalla? Harus lebih punya adab namanya. Maka itu adabnya adalah tadra'an khifatan. Diam dalam hati Allah. Ada rasa ketakutan. Raghaban wa rahaban. Ada rasa ya Allah. Ada rasa takut juga. Gitu kan? Takut tidak diterima. Tadi analogi tadi. Kita masuk perusahaan, masuk tadi kan. Kita apply apa kemana. Ayo kita masuk sana yuk. Gitu. Pasti kita berusaha semaksimal mungkin agar kita betul-betul mendekatkan diri pada Allah, diterima semua amal ibadahnya. Kita puasa ini, ya Allah diterima ya Allah, jangan sampai enggak diterima. Begitu caranya. Berarti berhati-hati. Inilah yang disebut dengan imanan. Man shoma Ramadhana imanan, penuh dengan rasa kebersamaan dengan Allah, yakin ada Allah. Ini baru satu poin, yaitu bersama Allah. Poin kedua. Ini aja dihapus. Apa itu? Cinta dan takut. Orang menjaga dan memelihara karena dia mempunyai kacamata visioner. Sama orang berdoa kata-kata kacamata visioner. Mudah-mudahan doa ini dikabul karena aku ingin ini ya Allah. Gitu. Aku ingin hati ini tenang. Engkau membimbing aku. Ada yang diharap untuk ke depan. Orang yang menjaga, saya menjaga anak saya. Ada nyamuk. Kenapa? Supaya nanti tidak sakit. Kita pakai masker sekarang, semua pakai masker. Woi, cuci tangan pakai apalah bla bla. Kenapa? Supaya tidak kena virus corona. Jadi orang menjaga itu adalah punya kacamata ke depan. Maka tidak ada redaksi Al-Quran ya alladzina amanu taqullah, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Setiap jiwa harus melihat hari esok. Wattaqullah, 2 kali kata-kata takwa. Bertakwalah pada Allah, bertakwalah pada Allah 2 kali. Setiap orang harus melihat hari esok. Maka hari esok adalah akhirat, berbicara tentang akhirat. Kalau tadi tentang Allah. Akhirat ada 2, ada cinta dan takut. Apa? Cinta adalah kepada surga, takut pada neraka. Inilah yang disebut dengan akhirat, kehidupan akhirat. Maka Anda random, nanti kita kajian lebih lanjut lagi tentang takwa, karena ini dalam 1 bulan kita akan perdalam lagi. Jadi berkaitan semua nyambung. Oh, doa itu harus ada rasa cinta dan takut. Oh, puasa juga harus ada rasa cinta. Oh, salat, begitu semua. Cinta dan takut itu kepada Allah, cinta dan takut kepada akhirat, cinta dan takut. Ya. Nah, apa yang dirasakan? Nah, inilah. Rasa apa tentang akhirat, Ustaz? Apa yang Anda rasakan? Rasa bahwasanya bisa jadi hari ini adalah ajal akan tiba. Maka itu berbicara tentang kiamat, dikit lagi.
Kalau redaksi Al-Quran, wa narahu qariba. Kita melihat ini adalah yang sangat dekat. Orang-orang kafir, yaronahum ba'ida. Yaronahum ba'ida itu masih lama. Berbicara tentang akhirat, sesungguhnya kiamat itu sedikit lagi, sebentar lagi. Itu semenjak Nabi Muhammad SAW sudah turun ayat Al-Quran berbicara tentang hari kiamat sebentar lagi. Nah, jadi balik lagi tadi bos. Maksudnya apa? Supaya kita ada rasa persiapan ke depan. Orang yang menjaga pasti melihat ke depan. Sekarang saya naik mobil, Bapak-Bapak Ibu. Kemudian tiba-tiba di depan saya ada anak kecil lagi berlarian. Kemudian ada tukang sayur, ini seandainya nyetirnya di Indonesia tentunya ya. Ada orang jualan apa, ya saya rem supaya menjaga. Saya mikir, nanti kalau ini ketabrak, saya ngerem itu namanya osyam. Jadi orang itu akan menjaga kalau melihat ke depan. Orang berbuat maksiat karena dia tidak tahu tentang akhirat. Maka perilakunya tidak terjaga. Dia tidak takut kepada akhirat. Nggak takut, santai aja. Kalau saya berbicara tentang akhirat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mengerikan. Saya kasih PR Bapak-Bapak Ibu. Nanti bukalah surat Al-Ma'arij. Betapa dahsyatnya. Akhirat itu hanya sekilas tentang hubungan suami, istri, anak. Kehidupan kita ini akan berujung pada akhirat. Tidak ada lagi namanya aku cinta engkau hai anakku. Ketika orang-orang di neraka, yubassarunahum yawadul mujrimu law yaftadi min adzabi yawma idzin bibani. Orang-orang masukkan ke neraka, law yaftadi bibani. Ya Tuhanku, berat sekali neraka ini. Wahai anak-anakku, gantikan aku bapamu, ibumu. Ya Allah, masukkan anakku ke neraka, gantikan. Bayang. Wa sahibatu akhi. Wahai istriku, wahai pasangan hidupku, kamu gantiin aja. Jadi anak kita dijadiin korban, yang penting saya bebas dari api neraka. Saya ketika baca itu, ini surah Al-Ma'arij. Betapa pedihnya api neraka. Enggak ada namanya saya cinta. Kalau di kehidupan dunia, udahlah saya tahan demi anak-anak kita lah. Kita berkorban demi anak kita, oke. Tapi nanti di akhirat, anak kita masuk neraka, yang penting saya keluar dari neraka. Begitu. Betapa pedihnya. Kita ini enggak ada yang takut karena lupa redaksi Al-Quran. Coba baca Al-Quran tentang akhirat, tentang surga. Coba akan mengerikan. Di Indonesia ada buku, saya harapkan Bapak-Bapak Ibu beli ya, buku kecil. Mengintip ngerinya neraka itu bagus sekali. Upayakan baca lah untuk menambah. Akhirat ada rasa. Nah, rasa apa Ustaz tentang akhirat? Nah, orang yang bertakwa selalu merasakan bisa jadi hari ini adalah kematianku. Itu orang bertakwa. Bisa jadi hari ini adalah kematianku. Jadi kalau ada apa-apa, maafin saya maaf. Jadi nanti malam saya wafat. Saya berbuat yang terbaik. Orang itu kadang-kala ya, udah di ICU, orang tuanya sudah ya mendekati kematian. Mereka kadang-kala ngomongnya gini nih, ya, yang sering saya dengar, ya udah Pak, kita udah maafin semuanya, kalau Papa mau pulang silakan pulang gitu. Kadang-kala redaksinya lucu banget gitu kan, padahal tidak sebegitu harusnya. Kita berdoa yang terbaik gitu kan. Mungkin orang yang sakit kalau bisa ngomong, ente aja pulang duluan gitu kali, disuruh pulang. Tapi kita maafkan, saling maafkan supaya, ini belum maafkan sehingga dia tidak mau. Kadang-kala pemahaman-pemahaman itu jauh dari pemahaman ajaran agama gitu kan. Jadi balik lagi, kalau kita mengingat akhirat, pasti kita berbuat yang terbaik. Ini rasa. Maka saya akan gambar begini. Ustaz, 5 menit lagi. 5 menit lagi, baik. Nanti kita akan lanjutkan, Bapak-Bapak Ibu, cukup la yaldugul mu'min fi hufratin marratain. Jangan sampai orang beriman itu masuk lubang yang sama 2 kali. Kemarin saya punya kesalahan, cukuplah kesalahan saya. Nanti kita akan lanjutkan kajian tentang takwa, tentang doa. Jadi kenapa doa itu dengan hati supaya rasa bersama dengan Allah Azza wa Jalla. Kenapa kita membangun hati jiwa kita? Karena sebetulnya ini adalah leader, ini yang menentukan kehidupan kita, gitu kan. Jadi kehidupan kita sangat ditentukan oleh apa yang kita rasakan, jiwa yang kita rasakan ini. Kenapa? Maka itu kebanyakan orang fokus pada raga melupakan jiwa. Baik Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, saya ingin waktu yang cukup ini untuk berzikir gitu, melatih kita untuk berzikir, melatih kita untuk berzikir, melatih kita untuk berzikir. Ketika kita berzikir, rasakan kebersamaan dengan Allah. Coba nanti buka Bapak-Bapak Ibu tentang sholat ya. Nah, sholat walaupun ini sudah saya singgung. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Ya. Minta tolonglah kepada Allah melalui salat dan sabar. Wa innaha, sungguhnya hal itu amat berat. Lakabiratun.
illa kecuali alal khosyin, kecuali orang-orang yang dalam keadaan khusyuk. Siapa yang khusyuk? Lihat, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, yang merasa sedang bertemu dengan Tuhannya, dengan Allah. Wa annahum ilaihi rajiun. Dia merasa saat ini ada perjalanan menuju kepada kematian. Roji itu kembali. Saya roji, gitu kan. Saya kembali. Antum talib, antum. Anak qari, saya lagi baca. Anak jalis, saya lagi duduk. Jalisun, saya lagi duduk. Bentuknya saya, posisinya predikat saya jalis. Anak naim, saya lagi tidur. Saya roji, saya lagi jalan pulang. Wa annahum ilaihi rajiun, kita ini sedang perjalanan kepada kematian. Kalau di sini kehidupan kita, di sini kematian kita, di sini ada kematian kita, ini kuburan kita. Ini kita perjalanan ke sini. Jadi kita ini wa annahum ilaihi rajiun berarti ada dua. Satu Allah, yang kedua tentang akhirat. Dahsyat. Maka sholat itu menghadirkan bersama Allah dan ingat dia akan kematian. Saya kemarin di rumah sakit, wah ini lewat nih, mesti mati nih. Gak ada perubahan, semakin parah. Apa yang saya lakukan? Hanya berzikir. Berzikir. Setelah sehat, berzikirnya mesti lebih kurang dibanding ketika kita lagi sakit. Yang parah kalau kita sakit mengikuti keputusan Allah, itu yang diinginkan oleh syaitan. Maka bahaya sekali orang sakit itu harus disuruh berzikir. Jangan, kok saya begini. Enggak. Mudah-mudahan kita termasuk ketika sholat kita merasa bersama Allah. Maka doa itu ketika merasa bersama Allah, ya Allah, berbicaralah, gitu kan. Baik, kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti bisa dipakai WA ataupun pakai chatting di sini. Mungkin ada yang bertanya tentang buku itu, tinggal klik aja di Google, gampang ya. Zaman sekarang nggak usah ke toko buku. Ya. Tapi kalau ke Saudi Arabia itu banyak di toko-toko buku, karena itu adalah buku di Saudi. Ya. Di Saudi Arabia banyak sekali buku itu tentang mengintip pengerian neraka. Kita harus punya ilmu itu sehingga mempengaruhi perilaku kita. Baik Bapak-Bapak Ibu, saya ingin sekali mendoakan saudara-saudara kita. Tadi ada yang WA saya, ada yang sakit, namanya siapa saya lupa lah. Ya. Yang penting intinya kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang sakit, ada yang di ICU, kalau tidak salah suami dari Pak Ibu siapa yang orang BI di sini, saya lupa. Ya. Kemudian ada lagi yang sakit Pak Tode dengan Mas Reza, banyak sekali yang sakit. Mudah-mudahan mereka diangkat penyakitnya oleh Allah Azza wa Jalla. Yang sudah wafat, mudah-mudahan Allah memberikan ampunan, maghfirah, dan dijadikan kubur mereka adalah raudhatan min riyadil jinan. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu mendoakan saudara kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Yang si orang itu tidak akan sempurna imannya kecuali sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, mari kita sama-sama membaca Ummul Kitab. Pada Allah SWT kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan hari ini penuh dengan keberkahan ilmu, mudah-mudahan kita lebih dekat dengan Allah, dan kita, anak kita, keluarga kita, keturunan kita, menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Kita insya Allah mudah-mudahan termasuk hamba-hamba Allah yang dekat dengan Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lakal hamdu la ilaha illa antal hannanul mannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu qayyum. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulika wa nabiyyika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, benar dosa kami, dosa kedua orang tua kami yang telah mendidik kami, membesarkan kami. Sejak kecil, sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami dari kecil, ya Allah. Limpahkanlah rahmat-Mu, maghfirah-Mu kepada umat Nabi Muhammad SAW. Bagi mereka yang telah wafat, ya Allah. Masukkanlah mereka dalam surga-Mu, ya Allah. Jadikanlah kubur mereka raudhah min riyadil jinan.
Bagi mereka yang sakit, Allah angkatlah penyakitnya. Nas'alul azim, Rabbal arsil azim, ayyashi mardana wa marda ikhwanina. Allahumma rabban nas, adhibil ba'sa wa shfi anta syafi. La shifa illa shifauka shifan la yughadir saqaman. Ya Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Jadikanlah diri kami, pasangan hidup kami, anak-anak kami, keturunan kami menjadi pelipur lara buat kami di dunia dan di akhirat. Jadikanlah kami semua hamba-hambamu yang bertakwa padamu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hati kami, hati pasangan hidup kami, anak-anak kami, keturunan kami agar selalu berpegang teguh pada agama-Mu. Ya Allah, kuatkanlah jiwa takwa kami, bersihkanlah jiwa kami. Tidak ada satupun yang mampu membersihkan jiwa kecuali Engkau. Kaulah yang menciptakan kami dan menolong kami. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami akan selalu mengingat Engkau, mensyukuri nikmat-Mu dan memperbaiki ibadah padamu. Jadikanlah kami semua, ya Allah, hamba-hamba Engkau yang bertakwa padamu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, irhamna wastajib du'ana. Ya Allah, ya Arhamar Rahim. Ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Bebaskanlah kami, keluarga kami, anak-anak kami dari api neraka. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Bapak Ibu yang cinta Allah, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf atas kesalahan saya.